Mercedes tampil sedikit berbeda dalam peluncuran mobil W15 pada hari Rabu kemarin. Berbeda dari mobil pendahulunya yang mengusung warna full hitam, di senjata terbaru mereka musim ini, Mercedes mengembalikan warna silver yang menjadi ciri khas dan identitas pabrikan Jerman tersebut. Warna perak disematkan di bagian atas hidung sampai kokpit, sebelum menyatu secara gradasi dengan warna hitam ke belakang mobil. Ya, meskipun dari samping warna dominannya tetap hitam, tapi setidaknya jika dilihat dari depan, Mercedes sudah menguatkan identitas mereka kembali dengan tampilan silvernya. Perpaduan silver dan hitam ini tentu mengingatkan kita akan mobil di era McLaren Mercedes di awal 2000-an, apalagi dengan bentuk moncong dan logo Mercedes yang terpampang jelas di sana. Di mobil W15, Mercedes mengusung misi perombakan total yang dilakukan oleh James Allison yang akhirnya kembali menghandle pengembangan mobil setelah selama 2 tahun terakhir semua dipegang oleh Mike Elliott yang gagal dengan konsep zero pod-nya. Kembalinya silver di Mercedes juga sebagai pertanda jika tim membawa sebuah optimisme baru, terutama bagi para penggemarnya yang berharap mereka mampu mengakhiri puasa kemenangan di F1. Terutama bagi Lewis Hamilton yang notabene ini adalah musim dan mobil terakhirnya di Mercedes sebelum hijrah ke Ferrari tahun depan. Sebelumnya mari kita bahas dulu apa saja yang dimodifikasi Mercedes di mobil W15. James Allison meskipun masih pragmatis di bagian tengah mobil, tapi ia bermain cukup agresif di bagian depan dan belakang mobil dengan inovasi yang ia berikan. Dari moncong hidung, di W15 dibuat lebih pendek, di mana ujungnya menempel di elemen flap pertama. Ini akan membuka ruang di area slot gap antara main plane dan flap, di mana ruang tersebut akan memberikan asupan airflow yang lebih banyak ke bawah hidung sampai tengah mobil. Sama seperti tim lain, desain moncong akan menentukan arah dan direksi airflow yang lebih konsisten ke area suspensi dan sidepod yang bakal berpengaruh ke pendekatan aerodinamika seperti apa yang dipakai Mercedes. Satu modifikasi yang unik dan jadi perbincangan hangat sejak kemarin, tentu bagian flap sayap depannya yang berbeda dan cukup inovatif. James Allison membuat bagian lekukan flap paling atasnya dengan agresif, dan terutama di area sambungan antara flap dengan hidung mobil yang dibuat berbeda. Sebelumnya, flap di sayap depan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu non-adjustable flap atau flap yang tidak bisa diubah kemiringannya, dan terletak di sisi dalam serta menempel langsung dengan hidung mobil. Lalu kedua adalah adjustable flap yang bisa diatur kemiringannya, dan ini terletak di tengah-tengah sayap sampai ke area pinggir luar atau outboard. Mercedes di sini bermain di area non-adjustable flap, terutama di elemen sayap paling atas atau elemen sayap keempat yang diganti menjadi semacam material tipis. Mercedes ingin membentuk efek seperti Vortex Y250 yang dulu populer di sayap depan sebelum era ground effect. Vortex ini akan mendorong udara turbulensi dari tire wake ke arah luar dan memperkuat struktur aliran udara yang masuk ke area suspensi dan sidepod. Dahulu Vortex ini sangat diandalkan di mobil F1 sebelum era ground effect karena elemen flap yang terpisah dari hidung mobil memungkinkan tim untuk membentuk Vortex Y250. Mercedes di W15 ingin membuat lagi efek tersebut dengan memodifikasi elemen sayap paling atasnya seperti terpisah dari elemen non-adjustable flap dan membentuk vortex itu secara natural. Efeknya mungkin tidak sebesar dulu, tapi tujuan Mercedes di sini jelas jika mereka ingin memaksimalkan performa dari sayap depannya. Cara ini mengadopsi dari solusi yang diberikan Alpine musim lalu yang juga mengincar efek vortex yang sama, tapi dengan implementasi yang jauh lebih agresif dan berani. Lalu melihat desainnya unik, inovasi front wing W15 ini legal atau tidak? Elemen sayap paling atas yang diganti dengan material tipis di area non-adjustable flap ini adalah trik Mercedes untuk mengakali 2 regulasi sekaligus. Pertama, titik paling belakang dari setiap elemen front wing harus terlihat dari depan, dan Mercedes ingin memaksimalkan jumlah elemen sayap yang diperbolehkan oleh FIA, yaitu 4 elemen. Oleh karena itu, supaya mereka bisa memakai 4 elemen front wing, Mercedes mengubah elemen paling atasnya dengan material tipis dan masih bisa kita lihat dari depan, yang artinya secara regulasi, desain semacam ini bisa dikatakan legal. Lalu trik kedua, material tipis itu juga dipakai untuk menutupi elemen sayap atau flap di bawahnya. Karena di regulasi tertulis jika kecuali elemen sayap paling terakhir atau keempat, titik paling belakang dari setiap elemen sayap depan di bawahnya tidak boleh terlihat dari atas atau harus ditutupi oleh elemen sayap di atasnya.
Material tipis yang berperan sebagai pengganti elemen sayap paling atas atau flap terakhir digunakan untuk menutupi flap yang ada di bawahnya. Dan itu makin dipertegas dengan sambungannya ke elemen adjustable yang lebih besar menuju sisi luar. Jadi dari dua trik tersebut, inovasi sayap depan Mercedes ini bisa kami katakan cukup legal secara regulasi. Tapi seperti kasus Zero Pod dulu, di pramusim pasti ada yang mempertanyakan desainnya ke FIA. Apalagi jika terbukti kompetitif, maka pasti terdapat tim yang protes mengenai desain front wing di W15. Beralih ke komponen lain, suspensi depan masih membawa konsep dan struktur yang sama dengan upgrade terakhir musim lalu. Mereka juga mempertahankan elemen anti-dive yang dipasang sejak GP Monaco. Lalu masuk ke tengah, Mercedes merombak total sasis mobilnya di W15. Lagi-lagi perubahan ini bisa kita lihat dari peletakan komponen Side Impact Structure atau SIS, di mana di mobil sebelumnya, bagian atas dari SIS dipakai sebagai komponen aerodinamika atau winglet untuk menunjang konsep Zero Pod. Tapi di mobil 2024, komponennya dimundurkan ke belakang dan tidak lagi menonjol seperti tahun lalu. Sasis baru tersebut juga sudah termasuk ke posisi kokpit yang dimundurkan sebanyak 10 cm untuk mengabulkan permintaan Hamilton musim lalu. Dengan modifikasi di sasis ini, otomatis Mercedes juga bisa mengubah bagian sidepodnya, terutama di bagian inlet. Jika di W14 diletakkan di bawah komponen SIS atau underbite dengan lubang yang kecil, di mobil terbaru inlet dibuat lebih besar dengan tambahan penampang atau lip overbite di depannya. Meski idenya jelas mengambil konsep dari Red Bull, tapi Mercedes mengembangkan penampang overbite-nya sendiri dengan menciptakan lekukan yang mengarah keluar sidepod. Hal ini punya dua tujuan, yaitu pertama, untuk mengarahkan udara bocoran dari inlet sidepod menuju ke arah samping, dan mencegahnya lari ke bawah yang bisa mengganggu kestabilan floor. Lalu kedua, desain overbite ini mengikuti aliran vortex yang dihasilkan dari inovasi Mercedes di sayap depan, dan akan memaksimalkan struktur airflow yang terbentuk dari area front wing serta suspensi. Struktur airflow tersebut akan mengarah ke bagian undercut di sidepod yang secara desain lebih besar dan lebih terbuka dari mobil tahun lalu. Lekukan di undercut tidak melengkung secara sempurna, terutama saat masuk ke area tengah sidepod. Ini akan memaksimalkan dan menambah energi dari airflow yang mengarah ke area separator exit dan underfloor. Dari samping, Mercedes masih mempertahankan desain downwash yang mereka pakai sejak GP Monaco. Bedanya adalah turunan downwash di W15 diperpanjang sampai ke ujung belakang mobil untuk memaksimalkan airflow yang dialirkan ke arah diffuser. Perombakan besar juga Mercedes buat di area suspensi belakang, yang memang sudah diprediksi dari desain yang diambil Aston Martin kemarin. Mercedes beralih dari model suspensi pull rod menjadi push rod dengan memanfaatkan packaging gearbox yang lebih kecil. Desain push rod memberikan ruang gerak suspensi yang lebih fleksibel, serta space yang lebih lega untuk dimanfaatkan secara aerodinamika. Ini akan berpengaruh cukup positif dalam settingan Mercedes yang lumayan sensitif dengan ketinggian floor dan suspension travel. Diharapkan dengan desain push rod di belakang, W15 menjadi lebih stabil secara platform, terutama di sirkuit bertikungan cepat dan aspalnya bergelombang. Selain itu, desain gearbox yang lebih kecil juga menciptakan ruang yang bisa Mercedes maksimalkan di area underfloor untuk memperkuat kinerja diffuser dan meningkatkan downforce di belakang mobil yang jadi kelemahan mereka musim lalu. Secara keseluruhan, selain tampil elegan secara corak dan warna, Mercedes juga menyajikan sebuah perombakan desain yang lebih meyakinkan daripada musim lalu. Setidaknya Mercedes tidak lagi bermain pragmatis, dan mereka sekali lagi berani untuk sedikit mendobrak batas-batas di regulasi, seperti yang ditunjukkan di desain sayap depan. Struktur aerodinamika yang disajikan di W15 jauh lebih solid ketimbang mobil pendahulunya. Berbeda dari era Zero Pod yang terlalu terekspos, inovasi Mercedes di sayap depan lebih terasa seperti penambahan detail yang dimanfaatkan Mercedes untuk memaksimalkan struktur aeronya yang solid secara konsep. Memang belum pasti akan menjamin jika Mercedes akan kompetitif musim ini, tapi setidaknya sentuhan James Allison cukup terasa di mobil 2024 dan memberikan optimisme yang cenderung realistis kepada Toto Wolff beserta kedua pembalapnya. Belajar dari kasus Zero Pod, Toto Wolff sepertinya sudah kapok untuk sesumbar dari awal soal inovasi yang dibawa di W15. Ia tidak ingin berharap terlalu banyak dan menegaskan jika tidak ada keajaiban yang bisa dibuat dalam sekejap mata dengan kondisi F1 saat ini.
Tapi ambisi mereka masih sama, yaitu mengalahkan dominasi Red Bull adalah target yang harus mereka capai, entah dalam waktu dekat atau di 2026 nanti. Mereka sudah punya fondasinya yang dibangun ulang di tangan James Allison. Tinggal apakah fondasi itu cukup kuat untuk menunjang ambisi Mercedes, atau malah ambruk lagi, seperti di 2 tahun terakhir kemarin. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.